Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di tangan saya kali ini udah ada kembarannya Redmi 14C, tapi harganya sedikit lebih murah. Ya, pasti kalian udah tahu lah ya, ini namanya Poco C75. Ngomongin HP kembar, sebenarnya antara Xiaomi dan Poco itu sudah terjadi sejak lama ya guys. Terus kan banyak ya komentar yang berseliweran, kenapa sih mereka harus ngerilis HP kembar, cuma beda nama sama varian warna doang. Walaupun kalau mau dilihat dari harga memang ada sedikit perbedaan. Contohnya aja kalau kita cek harga di website resminya, Redmi 14C itu dijual Rp1.499.000 untuk yang 6/128 dan Rp1.799.000 untuk yang 8/256. Nah, kalau Poco C75 ini dijual Rp1.349.000 untuk yang 6/128 dan Rp1.649.000 untuk yang 8/256, alias lebih murah Rp150.000. Lah, terus apa alasannya dong kita harus beli Redmi 14C yang jelas-jelas lebih mahal, sementara ada barang yang sama persis tapi dijual lebih murah? Jawabannya tuh sebenarnya simpel, karena kedua HP ini dijual dengan sistem yang berbeda. Redmi 14C ini dijual offline, sementara Poco C75 ini dijual secara online guys. Ya, sesimpel itu. Semenjak Poco F5 dan juga Poco X6 Pro dirilis, Poco Indonesia tuh udah nggak mau jualan offline lagi. Mereka lebih fokus untuk jualan online dengan tujuan agar para pengguna di Indonesia bisa mendapatkan HP-nya secara cepat tanpa harus ke toko dulu. Sementara Redmi dan Xiaomi tetap kalian bisa temukan di Xiaomi Store. Jadi tetap bisa nyobain dulu, megang-megang dulu, lihat secara langsung mulai dari opsi warnanya, dimensi HP-nya seberapa, dan lain sebagainya. Gampangnya tuh kalau kalian mau beli mobil ya kita harus test drive dulu lah ya biar lebih afdol. Kita balik ke Poco C75 ya, yang dimana spek dan bentuknya ini nggak ada yang beda dengan Redmi 14C. Dia punya layar 6,88 inci, resolusinya XD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Buat layarnya ini sih saya nggak ada komplain ya, walaupun masih XD Plus, tapi detailnya masih cukup lumayan. Brightness-nya juga masih aman banget, asal jangan langsung di bawah terik matahari. Sayangnya memang model dari kamera depannya ini masih pakai water drop ya, jadi kelihatan masih jadul. Oh ya, buat yang kita bahas ini varian warnanya black ya, dan juga ada varian warna green. Sementara di Redmi 14C itu ada varian warna black, dreamy purple, dan juga starry blue. Kalau soal warna sih ini tergantung selera aja ya. Buat Poco C75 yang saya pegang ini ada dua finishing. Di sebelah atasnya ini glossy, sementara di bagian bawahnya ini matte. Jadi yang gampang kotor itu cuma yang bagian atasnya aja. Untuk interface-nya di atas ada headphone jack, di kiri ada SIM tray triple slot, di kanan ada volume button dan power button sekaligus set fingerprint, sementara di bawah ada mic, port Type-C, dan grill speaker. Iya, memang buat mikrofon dan speakernya ini cuma satu. Dan kalau kalian tanya HP ini ada IR blaster atau enggak, jawabannya enggak ada. Bahkan di Redmi 14C juga demikian. Jadi memang kedua HP ini tuh bener-bener kembar identik ya guys ya. Untungnya sih buat NFC dia masih ada ya. Jadi kalian tetap bisa top up saldo e-money di HP ini. Berpindah ke bagian kamera, di sini walaupun kelihatan ada 4 buah lensa, tapi sebenarnya dia cuma ada 2 lensa doang guys. Itu pun yang satunya ini cuma AI lens aja. Untungnya walaupun ini entry level, tapi kamera utamanya punya resolusi yang gede, yaitu di 50 megapiksel. Sementara buat kamera depannya di 13 megapiksel. Buat hasil fotonya sih udah oke banget untuk sebuah HP entry level. Di kondisi yang terang fotonya punya detail yang tinggi, kelihatan tajam, warna-warnanya juga kelihatan stand out. Dan ini sih kelihatannya lebih tipe-tipe foto yang ready to post di sosial media ya. Buat foto orang juga udah terhitung aman, dia nggak yang kemerahan atau kebiruan. Bokehnya juga rapi asalkan di kondisi cahaya yang oke. Terus untuk foto low light hasilnya memang sedikit turun guys, tapi untungnya dia ada night mode yang bisa ngurangin noise dan bikin fotonya jadi lebih terang.
Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Poco C75. Ini di resolusi 1080p 30 fps ya. Dan memang untuk resolusi tertingginya ya segini aja guys. Ini saya ngambil videonya di 6:30 pagi. Mumpung langitnya lagi bagus-bagusnya nih. Tuh. Di sana juga gunungnya kelihatan. Mungkin saya coba zoom kali ya. Nah. Wah, ini sampai 6 kali nih guys. Pol nih. Kelihatan. Itu kira-kira gunung apa ya? Coba kalau teman-teman yang tahu bisa langsung komen aja di bawah. Ini saya balik lagi ke 1 kali zoom. Nah, kurang lebih untuk hasil videonya tuh kayak gini. Ini matahari di sana ya guys ya. Nah, ini kalau saya searah dengan sinar matahari, hasilnya kayak gini. Gimana untuk kestabilannya, terus juga kualitas visualnya dan juga audionya? Langsung aja komen di bawah. Yuk. Nah, kalau ini untuk kamera depannya ya, ini juga sama di 1080p 30 fps. Wah, ini hasil videonya cakep banget ya guys ya. Asli. Ini mumpung langitnya lagi bagus-bagusnya. Jadi memang untuk HP entry level kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya. Jadi jangan terlalu ego juga gitu. Keadaan low light tapi kita pengen videonya bagus. Nah, itu agak mustahil ya kalau entry level. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan HP-nya kita. Kalau entry level tapi ngevideoin atau fotoin ketika kondisi yang seperti ini, misal ya, contoh aja nih, 6:30 pagi, langitnya bersih, cerah, ya kondisinya kayak gini. Lihat aja tuh, bagus banget kan. Cuma memang kalau untuk dynamic range-nya itu, ya namanya juga kamera depan entry level ya kan, kayak gini lah, putih semua. Tapi pada kenyataannya ini biru guys. Kalian bisa lihat di kamera belakangnya tadi ya. Di contoh video kamera belakang tadi itu masih ada biru-birunya di sana. Nah, di sini nih biru nih di sini guys. Kayak gitu. Gimana untuk hasilnya? Kamera dari Poco C75 ini baik kamera belakang dan juga kamera depannya. Langsung aja komen di bawah. Yuk, sikat. Kalau untuk performanya, menurut saya dia udah cukup-cukup aja buat sebuah HP entry level. Pakai MediaTek Helio G81 Ultra yang bisa dapat skor Antutu di angka 257 ribuan. Opsi memorinya nih ada dua ya, kayak yang udah saya sebutin tadi, ada yang 6/128 dan 8/256 GB. Cuma sayang storage-nya ini masih pakai eMMC 5.1. Jujur saya agak jarang ya ngegame di HP ini, palingan buat main Mobile Legends atau sesekali PUBG Mobile lah. Kalau untuk main Mobile Legends, dia bisa main di settingan rata kanan nih. Main 9 menitan dia dapat rata-rata di 54 fps, yang berarti ini udah oke banget ya. Terus kalau untuk PUBG Mobile, settingan rata kanannya bisa dapat di XD High, tapi di sini saya mainnya di Smooth Ultra aja biar lebih smooth ya. Dipakai main 20 menitan, dia bisa dapat di rata-rata 34 fps. Yang perlu saya mention di sini adalah soal touch sensitivity-nya, nggak delay sih, tapi karena touch sampling-nya aja yang kurang tinggi untuk sebuah HP entry level. Jadi ya agak kurang satset aja sih menurutku. Tapi ya ini berasanya cuma pas ngegame doang ya. Kalau untuk scrolling sosmed atau semacamnya sih nggak masalah. Terus kalau kalian tanya soal suhunya kayak gimana, kalau yang saya rasain sih suhunya cukup naik turun ya. Ya namanya juga HP entry level lah, peruntukannya bukan buat ngegame. Tapi ini nggak yang panas-panas banget kok, masih aman banget lah buat ngegame tipis-tipis kayak saya. Untuk baterainya sendiri dia berkapasitas 5160 mAh yang dilengkapi dengan 33 watt fast charging. Walaupun dari spek HP-nya dia cuma support di 18 watt doang. Ngecasnya sendiri dari 10 sampai 100% dia butuh waktu sekitar 2 jaman, dan untuk ketahanan baterainya menurut saya standar-standar aja. Berhubung juga karena layarnya yang cuma XD
HD+, jadi ketika saya pakai HP ini seharian dengan cukup barbar, mulai dari browsing, scrolling TikTok, main sosmed, dan main game tipis-tipis, dia bisa dapat screen on time sekitar 7 jam 10 menit dalam satu kali pengecasan, dengan sisa baterainya tuh di 4%. Untuk UI-nya nih ya, Poco C75 ini berjalan di Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Dan pada saat saya buat video ini, dia baru saja dapat update ke Xiaomi HyperOS versi 1.0.2.0. Overall ya, saya ngerasa smooth banget perpindahan animasinya. Cuma memang kemarin saya udah sempat uninstall banyak bloatware di HP ini, karena jujur ini kebanyakan dan ganggu banget ya. Makan memori juga, jadi ya untungnya bisa di-uninstall. Kalau kalian nanya ada iklan apa enggak, ya jelas ada lah. Namanya juga HP entry level. Wong yang mid-range aja mereka masih ada iklannya kan. Untuk harganya sendiri, seperti yang udah saya bahas di awal video tadi, kalau Poco C75 ini lebih murah 150.000, setidaknya ketika video ini dibuat. Jadi saya rasa kayaknya lebih worth it Poco C75 daripada saudara kembarnya ya. Tentunya kalian bisa pertimbangkan sendiri, ada plus minusnya, mau beli online atau offline. Tapi kalau saya sih mending online aja, karena kan lumayan ya, 150.000 itu bisa buat beli tempered glass atau mungkin casingnya. Karena di Poco C75 ini nggak dikasih keduanya guys. Saya sih nggak tahu ya apakah saudaranya dapat atau enggak. Coba buat kalian yang tahu langsung aja komentar di bawah. Mungkin sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.